Pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Kebijakan dividen adalah keputusan mengenai berapa banyak laba yang diperoleh perusahaan akan dibagi kepada pemegang saham atau berupa dividen, dan berapa banyak yang akan ditahan atau berupa laba ditahan untuk diinvestasikan kembali. Selanjutnya yaitu ada teori kebijakan dividen. Terdapat 3 teori tentang kebijakan dividen yang menjelaskan bagaimana pengaruh besar kecilnya dividen payout ratio atau DPR terhadap harga pasar saham. Adapun ketiga teori tersebut adalah yang pertama dividen irrelevance theory. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani atau MM bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga saham perusahaan atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan risiko bisnis. Sedangkan bagaimana cara membagi arus pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Teori kebijakan dividen selanjutnya yaitu ada bird in the hand theory. Teori ini dikemukakan oleh Myron Garden and John Littner. Berdasarkan teori ini, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham, yang artinya jika dividen dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga pasar saham perusahaan akan semakin tinggi. Begitupun dengan sebaliknya. Hal ini terjadi karena pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Selanjutnya ada tax preference theory. Berdasarkan teori ini, kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan, yang artinya semakin besar jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan, maka semakin rendah harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan. Hal ini terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak personal atas pendapatan dividen dan capital gain. Di slide selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Makin kuat posisi likuiditas perusahaan, makin besar dividen yang dibayarkan. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar utang. Apabila sebagian besar laba digunakan untuk membayar utang, maka yang digunakan untuk membayar dividen makin kecil. Yang ketiga, rencana perluasan usaha atau kesempatan investasi, yaitu makin besar perluasan usaha perusahaan atau makin terbuka kesempatan investasi, maka berkurang dana yang akan dibayar dapat untuk dividen. Yang keempat, stabilitas pendapatan. Yang kelima, pembatas dari saham preferen. Tidak ada pembayaran dividen untuk saham bisa jika dividen saham preferen belum dibayar. Yang keenam, pengawasan terhadap perusahaan.